Sangihe. Lentera kecil di bank darat. Sudah lebih dari 10 bulan Maria Opi Balawala, 22 tahun, meninggalkan kampung halamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Opi tinggalkan kampung halaman untuk bergabung dengan ribuan peserta program SM3T, mengabdikan diri mendidik anak-anak di pelosok negeri. Tidak banyak bekal yang Opi bawa selain keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah solusi pendidikan di negeri ini. Opi tidak pernah bisa memilih. Takdir membawa tugas pengabdiannya ke sudut Indonesia di sebuah pulau kecil bernama Beng Darat, pulau di ujung Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tidak banyak yang ditawarkan Pulau Beng Darat pada Opi selain pesisir pantainya yang cantik dan penduduknya yang ramah. Selebihnya hanya catatan tantangan yang Opi temui. Listrik hanya hadir ketika gelap datang, itu pun tidak lama, bergantung pada beberapa banyak solar yang dimiliki oleh kepala desa. Begitupun dengan air bersih yang pada masa-masa tertentu berubah menjadi barang yang amat langka. Tapi Opi adalah pengabdi yang tidak mengenal kata keluh. Baginya pengabdian bukanlah mempersoalkan tantangan, tetapi menjadi bagian dari sebuah jawaban. Opi bertugas di SMPN 3 Satap Beng Darat, salah satunya bangunan SMP di pulau tersebut. Dalam tugasnya Opi mengajar bahasa Inggris dan biologi. Namun karena kekurangan guru, Opi diharuskan mengampu berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya. Guru di sekolah Opi mengabdi sangatlah sedikit, tidak lebih dari 4 orang untuk seluruh jenjang kelas. Dalam proses pengajaran, Opi terbilang tegas. Tidak jarang Opi meminta muridnya mengerjakan tugas dengan sedikit memaksa. Namun, itu tidak mengurangi rasa cinta murid-muridnya kepada Opi. Bahkan bila dicermati hubungan Opi dengan muridnya, bak seorang kakak dengan adik-adiknya. Opi terbilang beruntung. Sang kepala sekolah Johanna Maria Taidi SPD sangat menyayangi Opi. Bagi Maria, Opi adalah doanya yang terjawab. Opi sangat baik, banyak sekali membantu kami, tidak dalam mengajar saja, tapi banyak hal. Saya berharap Opi tidak meninggalkan kami, bila perlu diperpanjang waktu pengabdiannya 2 tahun. Seandainya pun tidak, pengganti Opi saya harap lebih dari 1 orang. Di sini sangat membutuhkan guru, ucap Maria menyelipkan harapan. Tidak ada anak Beng Darat yang bodoh menurut Opi. Baginya daya tangkap anak Beng Darat sangatlah baik, begitupun dengan motivasi anak Beng Darat untuk belajar sangatlah besar. Hampir setiap hari mereka harus berjalan melewati bukit menuju sekolah, membutuhkan waktu tempuh lebih dari 1 jam dari rumah mereka ke sekolah dengan berjalan kaki, jelas Opi. Sesekali memang mereka alfa, itu pun bila hujan turun amat deras dan ketika sakit datang. Di luar semua alasan itu, mereka tidak pernah mengundurkan semangat belajar mereka. Semangat belajar mereka dibayar dengan kegigihan Opi dalam mengabdi. Di setiap pagi bersama muridnya, Opi berangkat saat matahari masih terlelap dan ayam masih enggan untuk berkokok. Sekolah tempat Opi mendidik berada di atas bukit. Cukup melelahkan menuju ke sana. Perlu melewati lebih dari 50 anak tangga beton untuk dapat mencapainya. Belum lagi kondisi perjalanan menuju anak tangga yang berliku dan menanjak. Entah berapa pasang sepatu Opi yang tidak lagi memiliki alas. Ada kisah mengenai sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawa Opi. Saat itu, Opi bersama keempat muridnya berlayar mencari kerang untuk membuat prakarya. Dalam perjalanan, perahu kayu yang ditumpangi Opi terbalik terpukul ombak. Sebuah kayu besar penyangga keseimbangan perahu membentur tubuh Opi dengan keras. Opi pun hilang kesadaran dan tenggelam. Menurut kisah yang disampaikan masyarakat kepada Opi, keempat muridnya Jessica, Idat, Fengli, dan Rinto bergegas menyelamatkan Opi, berenang mengajar Opi yang perlahan tenggelam ke dasar lautan. Jessica menarik kedua tangan Opi, begitupun Rinto, Idat, dan Fengli yang membantu membawa Opi hingga ke daratan. Opi kemudian dibawa dengan perahu motor ke rumah sakit di Pelabuhan Salurang, Tahuna, Pulau Sangihe. Butuh 45 menit untuk menyeberang dari Pulau Beng Darat ke Pulau Salurang. Tapi dengan kesigapan warga, nyawa Opi pun tertolong tanpa kurang apapun. Saya sangat bersyukur atas keselamatan saya, sekaligus saya pun terharu
Anak-anak murid mampu menyelamatkan saya sekalipun mereka masih kecil, ucap Opi. Merefleksikan apa yang telah Opi temui seperti menemukan sebuah kaca yang buram, seperti sebuah pulau yang ranum dan indah tetapi menyimpan luka yang dalam, luka yang ada tetapi tidak terasa. Pendidikan bukanlah nikmat yang terasa di band darat. Hari ini mungkin anak band darat tidak memahami betul tragedi pendidikan yang ada di pulau mereka. Bagi mereka, pendidikan yang mereka rasakan dan jalani adalah suatu hal yang lumrah. Lumrah bila satu guru mengampu sebagian besar mata pelajaran. Lumrah bila menemukan sarana pembelajaran yang ada itu saja. Lumrah bila mana buku yang mereka gunakan tidaklah berubah tiap tahunnya. Lumrah bila mereka dimaki atas kesalahan yang tentunya lumrah dilakukan oleh mereka. Mereka berdiri dan tidak menantang segala keterbatasan. Sungguh pendidikan di Pulau Beng Darat tidak terasa nikmatnya. Kehadiran Opi adalah sebuah lentera penerang di dalam ruang yang tidak pernah mereka datangi. Opi bagi mereka merupakan seorang guru yang segala tahu dan jendela kecil mereka untuk mengintip Indonesia. Opi hadir memberikan semangat yang telah luluh, keinginan yang telah hilang, mimpi yang terlanjur menguap, dan Indonesia yang mungkin telah punah di benak anak-anak Beng Darat. Opi adalah eksistensi Indonesia. Indonesia yang mereka tahu tapi tidak pernah mereka kenal. Opi hadir untuk membawa Indonesia menyapa anak pulau yang ada di ujung atas Nusantara. Opi begitu bahagia di Pulau Beng Darat. Beng Darat ibarat rumah dan keluarga bagi Opi. Memang tidak mudah untuk pertama kali hidup di Pulau Beng Darat, tetapi Opi memikirkannya tidak terlalu serius. Seperti apa yang ada di awal tulisan, bagi Opi ini adalah sebuah pengabdian yang tanpa menjadikan tantangan nampak seperti persoalan. Opi lebih memilih menjadi bagian dari solusi. Opi adalah pejuang dalam kesenyapan. Opi adalah lentera kecil yang tak kunjung padam menunjukkan arah menuju masa depan untuk anak-anak Beng Darat. Maria Opi Balawala adalah peserta SM3T Angkatan Ketiga asal LPTK Universitas Negeri Jakarta. Opi merampungkan pendidikan kesarjanaannya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan dengan program studi Bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012.